Kami datang Tuhan di pagi hari yang luar biasa ini Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Roh Kudus. Persiapkan hati kami mau datang Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam aspek kehidupan kami. Kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kasih-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih buat segala sesuatunya Roh Kudus. Thank you Lord. Thank you Lord. Into your hand I'm commit again with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Thank you, Lord. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways and your promise forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong
Kami mau nikmati anugerah-Mu Tuhan setiap hari, setiap hari Tuhan. Ini pujian, ini hormat, ini kami Tuhan. Oh Yesus, oh terimalah kami Tuhan, terimalah pujian kami. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yes Lord, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, Lord, I will trust in you.
Shalom warga kerajaan, selamat malam, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu di hari Rabu yang terakhir di bulan November ini. Dan ini juga adalah ibadah tengah minggu yang terakhir di tahun 2023. Senang sekali sepanjang tahun ini kita sudah belajar banyak sekali hal-hal yang menguatkan kita, membukakan rahasia-rahasia yang baru tentang kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini di hari Rabu yang terakhir di bulan November dan ibadah tengah minggu yang terakhir di tahun ini, saya ingin menutup apa yang selama ini kita pelajari bersama-sama di tahun ini, ya secara khusus di bulan November ini, yaitu tentang Christ likeness. Setelah beberapa minggu terakhir ini, paling tidak dari 4 minggu ini kita belajar dari Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30, ayat-ayat yang sudah sangat terkenal buat kita. Dan saya percaya saudara, waktu kita benar-benar memahami hal ini, waktu kita benar-benar menghidupinya dalam seluruh kehidupan kita, maka kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Mungkin bukan secara langsung, tidak secara langsung terjadi dalam hidup kita, tapi paling tidak cara pandang kita tentang Tuhan dan kehidupan ini berubah. Karena seringkali saudara, yang membuat kita kecewa itu sebenarnya karena cara pandang kita yang salah. Kita punya pengertian atau kita salah memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang menghabiskan waktu untuk mengejar sesuatu yang hanya sementara yang ada di dalam dunia ini, dan lupa kalau kehidupan kita sebenarnya sedang menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Karena itulah yang menjadi rencana Allah buat kita dari Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Dan kemudian untuk membuat hal itu bisa terjadi dalam hidup kita, Kristus datang dan menebus kita. Tanpa penebusan Kristus, saya dan saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya kelahiran kembali, atau kembali pada tujuan Allah, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit lebih dalam memahami hal ini dari Roma pasal yang ke-8 ayat mulai dari ayat yang ke-31. Di sana diberikan judul keyakinan iman. Nah, saya akan meneruskan pembelajaran kita dari ayat yang ke-30. Jadi buat saudara yang ingin belajar atau ingin mengetahui apa yang sudah kita pelajari sepanjang bulan ini, saudara dapat mengikutinya melalui YouTube channel ini. Saudara bisa menonton video-video yang sebelum ini, saudara. Ya, nah kita akan melihat ayat yang ke-31, dikatakan seperti ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, jadi Rasul Paulus memberikan penekanan bahwa ketika kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Apa kebaikan buat kita? Kebaikan buat kita adalah menjadi serupa dengan Dia. Itu kebaikan buat kita. Nah, seringkali kita salah kan memahami ayat 28 itu. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa now we know that semua yang terjadi dalam hidup kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan ini, semua itu terjadi supaya kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan ini, mengalami kebaikan, mengalami sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi begini, seringkali kita berpikir selalu bahwa kebaikan itu menurut standar kita. Ya, menurut standar kita kebaikan itu. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa mungkin, atau bukan mungkin, lebih tepatnya pasti, kalau Tuhan izinkan kita mengalami kekecewaan, Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang tidak seperti pengertian dari kata baik yang kita pahami, berarti Tuhan sedang membuat kita mengalami apa yang baik di matanya Dia. Saya nggak bilang bahwa Tuhan merencanakan kejahatan buat kita, tapi begini, Tuhan itu ada di dalam segala musim kehidupan kita. Tuhan itu berkuasa atas segala musim kehidupan kita. Baik di saat kita ada di saat-saat yang sangat-sangat baik menurut ukuran kita, ataupun di saat-saat yang sangat buruk menurut ukuran kita, Tuhan tetap berkuasa dan berdaulat di sana. Yang perlu kita pahami adalah begini, bahwa di dalam segala hal yang kita sedang jalani hari ini, atau yang akan kita jalani ke depan, saudara harus tahu bahwa semua itu terjadi supaya kita
bisa memahami bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup kita, berarti Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan sedang melakukan sesuatu bagi kita, mendatangkan yang baik buat kita, berarti Dia ada di pihak kita. Makanya Paulus berkata, kalau kita paham semua itu, rencana Allah supaya kita menjadi serupa dengan Dia, dan Dia akan pakai segala sesuatu untuk menjadikan rencananya itu terlaksana dalam hidup kita, kita punya keyakinan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang akan menjadi lawan kita? Atau mungkin ada pertanyaan yang lebih baik untuk kita pahami. Ini sedikit kritis mungkin, tapi pertanyaannya berbunyi begini: siapa yang dapat menghalangi Allah membentuk kehidupan kita menjadi serupa dengan Dia? Ini pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan retorik, yang artinya, yang jawabannya sebenarnya tidak ada. Tidak ada yang mampu menggagalkan rencana Allah buat kita. Keterpurukan kita hari ini, kekurangan kita hari ini, kelemahan kita hari ini, tidak akan mampu menggagalkan rencana Allah bagi saya dan saudara. Kita perlu menyadari hal itu. Kita perlu menyadari hal itu. Saudara, dalam kehidupan saya secara pribadi, baik sebagai seorang hamba Tuhan, baik sebagai seorang kepala rumah tangga, ada banyak kali saya merasakan dan saya mengalami, saya harus mengakui bahwa ada banyak hal yang gagal yang saya lakukan di dalam perjalanan kehidupan ini. Dan seringkali saya bingung harus mulai membenarkannya dari sebelah mana, harus mulai memperbaikinya dari sebelah mana. Dan sampai hari ini masih ada beberapa hal yang saya terus doakan, akan dari mana harus dimulai untuk diperbaiki. Tapi saya percaya satu hal, bahwa Tuhan itu berdaulat dalam segala sesuatu. Akan tiba masanya di mana semua kesulitan yang kita hadapi hari ini mengajarkan bagi kita sesuatu yang lebih berharga dari apa yang kita pikir selama ini cukup baik buat kita. Ya, iblis selalu tawarkan kita kenyamanan dalam ketidakadaan perubahan. Iblis selalu membuat kita nyaman dalam keadaan yang gini-gini aja. Iblis selalu bilang gini, masih mending kamu daripada dia. Ngapain kamu jadi rohani seperti dia? Ngapain kamu jadi rajin berdoa seperti dia? Ngapain kamu jadi rajin baca Alkitab seperti dia? Toh dia juga masih banyak kelemahan. Toh dia juga masih banyak melakukan dosa. Iblis selalu membuat kita nyaman dengan keadaan yang tidak berubah. Tapi hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, Tuhan mau kita berubah menjadi serupa dengan Dia. Dan itu rencana Allah buat kita. Dia akan melakukan segala sesuatu. Dia ada di pihak kita. Dan tidak ada yang mampu menggagalkan rencananya untuk menjadikan kita, membentuk kita semakin serupa dan segambar dengan Dia. Karena di ayat yang ke-32 dikatakan begini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi Paulus ingin benar-benar meyakinkan jemaat yang ada di Roma dan juga buat setiap kita para pendengar firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa kalau Bapa mau memberikan Yesus Kristus, Sang Putra itu untuk datang menebus kita, kalau karya yang begitu hebat dan luar biasa, karya penebusan itu saja Bapa mau lakukan, supaya kita ini dikembalikan kepada rencana Allah untuk membentuk kita serupa dan segambar dengan Dia, maka Allah tidak mungkin memberikan kita kemampuan, tidak memberikan kepada kita jalan keluar, tidak mungkin tidak memberikan kepada kita pengharapan untuk semua rencananya itu terjadi buat kita. Seringkali kita ini gampang sekali menyerah. Kita berpikir, aduh ini terlalu sulit, gak mungkin lah bisa diubahkan. Aduh ini terlalu berat, bagaimana jalan keluarnya? Tapi saudara, waktu kita merenungkan ini, bahwa kalau Dia tidak menyayangkan putranya yang tunggal, supaya kita bisa diselamatkan. Nah, hari Minggu, 2 minggu yang lalu di ibadah raya saya bagi buat saudara bahwa keselamatan adalah keserupaan dengan Allah. Jadi kalau Dia tidak menyayangkan putranya supaya kita menjadi serupa dengan Dia, bagaimana mungkin Tuhan itu hanya melakukan setengah jalan? Waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus bilang sudah selesai. Oke, tugasku selesai. Sekarang kamu terusin. Terserah kamu mau gimana. Pokoknya kamu harus berhasil. Terserah kamu. Enggak, saudara. Yesus berkata sudah selesai. Dia
Waktu berkata sudah selesai. Maksudnya adalah semua hutang, termasuk semua yang kita perlukan untuk kita bisa menjalani proses perjalanan kehidupan ini. Untuk menjadi serupa dengan Dia, sudah ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan. Mungkin dalam hal praktis setiap hari begini. Segala kesedihan-kesedihan kita, segala kerugian-kerugian kita, segala hal yang membuat luka dalam batin kita, dalam pikiran kita, itu sudah Tuhan hitung semua. Dan Dia tidak pernah memberi lebih dari yang mampu untuk kita pikul. Kenapa? Karena Dia tahu siapa kita. Dia tahu siapa saudara. Dia tahu kemampuanmu, batas kemampuanmu. So, kalau Tuhan izinkan kita diproses, percayalah Dia bukan pribadi. Tuhan itu bukan pribadi yang memberikan kita pekerjaan atau memberikan kita ujian, sesuatu yang lebih berat dari yang mampu untuk kita pikul. Saya suka ilustrasi yang diberikan oleh Pastor Jonathan Patiasina. Dia bilang gini, Tuhan itu gak mungkin ngasih soal ujian SMA untuk anak SD. Gak mungkin. Gak mungkin. Tuhan pasti akan memberikan sesuai dengan kemampuan-kemampuan kita. Itu Tuhan. Jadi, kita punya keyakinan di sini bahwa kalau sepanjang tahun 2023 ini Tuhan mengizinkan saudara mengalami banyak gesekan, Tuhan mengizinkan saudara mengalami banyak hal yang membuat dirimu merasa katanya Tuhan baik, tapi kok ini terjadi? Nah, mungkin ini jawabannya. Coba renungkan apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Apakah pengalaman-pengalaman yang menurut kita nggak enak itu melahirkan sesuatu yang baru dalam hidup kita, melahirkan satu pengertian atau bahkan kehidupan yang baru buat kita? Karena kalau enggak, itu akan menjadi pengalaman yang akan terulang kembali. Tapi kalau itu menghasilkan sesuatu pengenalan atau sesuatu yang baru buat kita, maka kita sedang mengalami perubahan, pertumbuhan ke arah Kristus. Dan itu yang Tuhan mau terjadi bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Saudara, saya nggak akan panjang-panjang hari ini. Saya ingin menutup ibadah tengah minggu sepanjang tahun ini. Ya, masih di perikop yang sama. Rasul Paulus menutup perikop ini, pasal 8 ini, dengan memberikan satu keyakinan yang luar biasa bagi kita orang percaya. Kita akan mengalami yang namanya naik turunnya kehidupan. Musim berganti, silih berganti. Ada hal-hal yang mungkin terjadi di luar ekspektasi kita. Kadang kita tidak berbuat apa-apa, kita merasa kita tidak salah, kita dipersalahkan. Kadang kita sudah berusaha untuk menjadi yang paling baik, berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi kita tidak juga mendapatkan penerimaan. Mungkin kita mengalami satu bencana yang besar dalam hidup kita. Tapi ayat terakhir hari ini dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-38 dan 39 dikatakan seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, apapun boleh terjadi dalam hidup saudara, dalam hidup kita, tapi semua itu tidak akan pernah mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Mungkin ini agak ekstrim, tapi saya ingin kasih tahu buat saudara, dosa kita tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah buat kita. Pelanggaran kita tidak akan mampu memisahkan kasih Allah buat kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Sempurna dalam segala kelemahan kita. Sempurna dalam segala kejatuhan kita. Kasihnya itu datang untuk mengangkat kita, bukan menghakimi kita. Yang menuduh kita seringkali adalah diri kita. Kita dituduh oleh rasa bersalah. Tapi kasih Allah datang buat kita. Dan memberikan kita kemampuan, memberikan kita pengharapan kembali. Bahwa selama Tuhan masih kasih kita hari yang baru, berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan dan pengharapan untuk kita bisa terus diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Jangan pernah kehilangan kepercayaan akan hal ini. Bahwa sejauh apapun saudara lari, sejauh apapun saudara pergi,
Sejauh apapun saudara jatuh, sedalam apapun saudara jatuh, semua itu tidak akan mampu memisahkan saudara dari kasih Kristus. Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang sempurna. Justru di tempat yang paling dalam, di tempat yang paling jauh itu, harusnya kita semakin merindukan. Ada satu kerinduan dalam hati untuk dipulihkan. Satu kerinduan dalam hati yang rindu kedamaian. Saudara, itulah panggilan Roh Kudus buat kita. Untuk kita boleh datang di hadapannya. Dan merendahkan diri kita. Sehingga saudara, memasuki tahun yang baru. 1 bulan lagi kita akan masuki. Kita memasukinya dengan satu pengharapan yang teguh. Bahwa sekalipun tahun depan itu hancur-hancuran, kita tetap ada di dalam kasih Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan kita mengalami bencana. Mungkin Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Tapi kita percaya bahwa apapun itu, Tuhan tidak pernah tidak tahu. Dan Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kalau kita salah, Dia mendisiplin kita. Tapi dalam penghukumannya pun Tuhan tetap mengasihi kita. Kalau kita salah, Tuhan mendisiplin kita. Tapi dalam pendisiplinannya pun Tuhan tetap mengasihi kita. Saudara, biarlah ini menjadi sesuatu yang menguatkan kita. Membangkitkan semangat kita. Kalau tahun ini mungkin kita ogah-ogahan dengan Tuhan. Biarlah kita masuk tahun yang baru. Kita masuk dengan satu budaya yang baru. Kita masuk dengan satu semangat yang baru. Untuk kita membangun kehidupan kita di dalam Dia. Puji Tuhan. Biarlah kita semua mendapatkan berkat dari perenungan yang singkat malam hari ini. Dan saya berdoa, sepanjang bulan Desember, setiap kita mengalami kemurahan Tuhan, setiap kita mengalami berkat Tuhan, renungkan betapa besar cintanya buat kita. Sehingga Dia lahir ke dunia untuk menebus kita, supaya kita bisa kembali kepada rencananya. Dan kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun berada. Di akhir dari ibadah tengah minggu sepanjang tahun ini, Tuhan, aku berdoa, biarlah Engkau melihat setiap kegelisahan kami. Engkau melihat segala pergumulan kami. Dan Engkau menjadi jawaban bagi kami, ya Tuhan. Aku berdoa, biarlah Roh Kudus tercurah buat kami. Roh Kudus menjadi guru yang agung buat kami. Menuntun kami, membawa kami mengalami Engkau. Sehingga apapun yang kami alami dalam hidup kami, Tuhan, kami percaya betul bahwa Allah di pihak kami. Dan tidak ada yang mampu menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan tidak ada yang mampu pisahkan kami dari kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya juga ingin mengumumkan bahwa ibadah doa fajar sepanjang bulan Desember sampai minggu kedua bulan Januari tahun 2024 diliburkan. Termasuk juga dengan ibadah tengah minggu ini. Tetap jaga kesehatan, tetap bersuka cita. Sampai jumpa di hari Minggu. Kita akan beribadah bersama-sama di minggu yang pertama di bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.